semua, balik lagi di POCASN Podcast Cerita Pegawai Sipil nih. Hari ini kita bakalan bahas hal yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita udah angkat isu tentang peran kita dalam melawan korupsi di Indonesia nih. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang what we can do to make PU better and stronger. Kita sebagai insan PU nih pasti dong ingin PU semakin berkembang dan kuat nggak sih? Betul apa betul? Betul, Kak Insa. Betul. Oke, nah jadi di pos CSN kali ini, menurut sobat CSN yang ada di sini nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin buat bikin rumah kita PU nih semakin berkembang dan kuat di segala aspek? Pertama, kita dengar tanggapan dan pendapat dari salah satu teman kita dulu ya. Kak Indah, kami persilahkan. Oke, boleh Kak. Em, Tadi pertanyaannya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat PU jadi lebih baik dan lebih kuat ya? Ya mungkin eh, menurut aku tuh pastinya kita harus jaga terus sih integritasnya kita. Mengingat kita tuh sebagai pelayan publik, eh, pasti kualitas kinerja kita tuh bakal dinilai gitu sama masyarakat. Apalagi pekerjaan kita kan berhubungan dengan pembangunan infrastruktur ya. Prof. Nah, kalau tidak dijaga integritas kita ya pastinya nanti akan berdampak tuh pada kualitas pekerjaan kita. Dan tentunya tuh lagi-lagi yang kena tuh masyarakat. Kan kasihan ya mereka ya. Nah, makanya itu dengan kita jaga integritas kita, otomatis hal-hal yang buruk dan yang menghambat pekerjaan kita tuh tentunya tuh nggak akan terjadi sih. Dan infrastruktur yang kita bangun nanti itu pasti akan berkualitas dan bermanfaat. Terus yang kedua lagi tuh menurut aku tentunya tuh kita tuh harus mau terus belajar. Nah, di era yang saat ini, di era globalisasi sekarang itu menuntut kita untuk terus mengembangkan diri. Nah, belajar di era saat ini tuh bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dengan terus belajar tentunya akan menguatkan PU untuk terus berinovasi yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin menurut aku kayak gitu sih Kak Insa. Oke, gimana nih tanggapan teman-teman yang lain? Mungkin boleh ditambahin, Kak Tanda ya? Atau ditanggapi pendapat Kak Indah? Kalau dari aku sih, Kak Insah, jadi tadi pertanyaannya kan apa yang dapat kita lakukan ya sebagai insan PU Iya agar benar Kak. kementerian kita itu menjadi lebih baik gitu atau lebih kuat ya. Em, Tentu semua harapan insan PU kan seperti itu ya, PU yang semakin baik ke depannya dan semakin kuat lagi gitu. Dan kalau menurut aku lebih ke teknis sih untuk bagaimana aku berperan untuk membuat kementerian ini semakin baik, semakin kuat. Saat ini eh, aku bertugas di Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat. Dan salah satu fokus utama balai ini adalah melakukan pengawasan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan hingga serah terima. Tentu di setiap tahap-tahap itu kan perlu pengawasan, koordinasi dan lain sebagainya agar nanti hasilnya itu hasil dari bangunan itu benar-benar bisa dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nih. Tapi yang aku temui di mungkin di Kementerian PU mungkin secara umum pada tahap perencanaan itu aku kan backgroundnya mantan konsultan juga ya sebelum jadi CPNS pernah kerja di konsultan bangunan. Pada tahap perencanaan itu eh, s- seringkali konsultan dalam merencanakan perencanaan mereka itu masih mengacu pada pedoman atau peraturan standar nasional Indonesia yang lama gitu. Dan ini sering ditemukan gitu. Ini cukup berbahaya karena em, itu bisa mengakibatkan kualitas bangunan yang buruk begitu. Dan di sini em, sangat membahayakan keselamatan ya tentunya gitu. Em, Salah satu gagasan saya atau ide saya itu ingin membuat
suatu sistem gitu atau digitalisasi berupa kerangka kerja pengawasan untuk memastikan bahwa di dalam tahap perencanaan itu para konsultan itu sudah menggunakan mengacu pada pedoman-pedoman yang terbaru gitu sesuai dengan SNI yang terbaru yang dikeluarkan dan juga eh, bisa kita sebagai ASN muda memberikan sosialisasi gitu kepada juga rekan-rekan kerja kita ketika mereview kembali itu sudah sesuai dengan pedoman-pedoman yang mereka pakai konsultan ini sudah sesuai dengan pedoman-pedoman terbaru. Em, itu kalau dari aku itu aja sih. Ya, makasih Kak Insa. Oke, Kak Sandra, terima kasih. Berarti lebih ke perbaikan sistem ya, Kak ya, dari sarannya Ya, ya. lebih ke teknis sekali sih ini. Heeh. Oh iya, tadi Kak Sandra dari BPBPK ya, di bagian perencanaan, Kak ya. Ya, Selain Kak Sandra di sini, siapa lagi nih teman-teman yang yang aku di observasi BPBPK di juga? bagian perencanaan sih. Oh Aslinya iya, iya. aku di OJT-nya di KTO. Di sini ada Kak Indah sama Kak Irda, uh, Oh iya, tadi BPBPK Kak Indah Papua udah Barat. kasih tanggapannya. Sekarang bisa dilanjutin nggak Kak sama Kak Indah nih? Kan sama-sama dari BPBPK juga nih. Kira-kira kalau maaf Kak Irda maksudnya. Oke, terima kasih Kak Insa. Oke Kak Irda. Sebelumnya saya mau apresiasi untuk pendapat teman-teman sebelumnya, untuk Kak Indah dan juga Kak Sandea udah bagus banget ya. Jadi kalau menurut saya, eh, kan pertanyaannya tadi apa yang harus kita buat eh, sebagai ASN muda ya untuk menjadikan Kementerian PU menjadi lebih baik dan lebih kuat. Kalau menurut saya sebagai seseorang yang baru gabung di Kementerian PU sebenarnya kalau ditanya menurut saya mungkin kurang lebih sama seperti teman-teman sebelumnya. Tapi mungkin yang perlu saya tambahkan sedikit perlu didasari sebenarnya kita sebagai ASN muda ini sebenarnya berakhlak ya. Core values kita sebagai ASN itu berakhlak. Jadi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN muda kita harus emang dibekali dan didasari sama berakhlak gitu. Terus kalau aku juga yang ditugaskan di BPBPK Papua Barat ini eh, selain menjadi selain bertugas menjadi penyelenggara infrastruktur infrastruktur dan pembangunan di Provinsi Papua Barat, saya juga sebagai ASN muda dan kita semua ya harus lebih aktif berkontribusi meski dalam hal-hal kecil. Contohnya seperti yang kita lakukan di BPBPK Papua Barat waktu 17 Agustus kemarin ya dengan kegiatan memilah sampah gitu. Jadi kemarin kita ada kegiatan memilah sampah, terus kita sosialisasikan ke masyarakat sekitar gitu kan. Jadi dari hal-hal kecil dan saya mulai dari diri saya sendiri sih. Saya memulai memilah sampah dan saya harap bisa menjadi contoh untuk sekeliling saya, terutama uh, untuk masyarakat gitu. Dan saya harap itu bisa menjadi dampak besar dan manfaat untuk masyarakat. Sedikit lagi mungkin yang saya tambahkan, kita sebagai ASN muda itu perlu terbuka terhadap inovasi terbaru gitu kan. Sama kita harus bisa bekerja sama dalam tim dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kita kepada negara. Agar sebenarnya ke depannya harapannya generasi-generasi kita ini bisa menjadikan atau membuat Kementerian PU kita ini lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Gitu aja sih Kak Insa. Oke Kak Irda. Tadi mention pemilahan sampah ya Kak ya. Menarik sih ini Kak kalau Iya, misalnya eh, benar-benar diimplementasiin gitu di masyarakat. Nah, pemilahan sampah benar ini banget. ke- kegiatan sosialisasi enggak atau emang nanti mau dilaksanain gitu? Kemarin kita udah laksanain selama 17 Agustus dan harapannya kita juga setelah 17 Agustus ini udah apa kita bisa menjadi apa ya menjadi kebiasaan kita gitu ya
gitu. Nggak hanya di Ya, mudah-mudahan kegiatan bisa, itu aja gitu. ya mudah-mudahan bisa berjalan seterusnya sih Kak. Ya Kak ya, soalnya Benar. eh, kita lihat sendiri kan sampah kita sekarang gimana, terlebih-lebih kita yang aku sih ini misalnya aku kan di kepulauan ya, di daerah Kepulauan Maluku nih, sampahnya itu bener-bener kayak eh, karena nggak ada pengelolaan sampah yang baik, kayak semuanya ke laut gitu sampahnya, kan mengotori Benar, benar. lingkungan kita juga nih. Oke Kak Ira, terima kasih ya Kak tanggapannya dan gagasan idenya juga. Nah, setelah dengar tanggapan dari seorang teman kita nih tadi dari BPBPK, sekarang mau denger dong dari Kak Maulana nih. Kira-kira apa nih Kak pendapatnya dan rencana-rencana ke depannya nih Kak? Oke, makasih Kak Insa. Menurut saya, peran kita untuk menjadikan PU menjadi lebih baik atau berkembang dan menjadi lebih kuat itu dengan kontribusi nyata. Melalui hal kecil seperti pekerjaan sehari-hari saja, pekerjaan apapun itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Terus dengan mengutamakan integritas serta memberikan kualitas terbaik yang bisa kita capai. Misalnya saya itu bekerja ditempatkan di unit kerja Satker PJN 3 Timika. Saya itu bertugas di lapangan atau di bagian pengawasan dan pelaksanaan. Maka saya harus bekerja dengan jujur, disiplin serta menjaga mutu bahan dan juga biaya serta ketepatan waktu pelaksanaan sesuai rencana. Selain itu juga kita juga perlu mengelola laporan, terus progres pekerjaan, dokumentasi itu dengan transparan dan di Satker PJN 3 Timikai sendiri itu laporan sama dokumentasinya itu masih terpusat lah Kak. Jadi saya memiliki gagasan itu agar laporan dokumentasi itu harus digitalisasi sehingga masyarakat bisa tahu juga pekerjaan apa sih yang dikerjakan oleh PU. Intinya kita harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai pedoman-pedoman atau spesifikasi dan dengan penuh integritas. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut merasakan manfaat dari infrastruktur yang kita bangun. Begitu sih Kak menurut saya. Oke Kak Maulana, kebetulan aku juga di BPJN Kak nih. Cuman aku di non teknisnya. Tadi Kak Maulana di PJN 3 Timika ya Kak ya? Oh iya Kak, di PJN Heeh. 3 Timika ya. Di formasi apa Kak jabatannya? Formasinya itu penata laksana jalan dan jembatan terampil Kak. Oh, eh, Di di seksi PJN 3 KPIJ. Timika Kak? Oh iya iya iya, Eh, oke 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 oke. Di PJN 3 nih tempat kakak nih, PJN 3 Timika, fasilitas digital apa aja yang udah dipakai sekarang Kak? kalau fasilitas digital itu masih dalam pelaporan sih Kak, itu masih belum kurang masih terpusat sih. Jadi belum Oh, eh, bisa. Jadi setiap staff itu harus minta ke staff yang punya file itu juga, gitu Kak. berarti belum bisa dimonitoring sama masyarakat gitu ya Kak ya, dan lewat Iya digital ya. betul. Iya. Hmm. Iya Kak, terima kasih Kak Maulana. Maka Karena kebetulan Kak Maulana tadi nih dari BPJN nih, aku mau melanjutkan juga ya teman-teman sedikit ya dari bidang non teknis. Nah, aku kebetulan di BPJN Maluku, penempatannya di, bagian tata usaha di kepegawaian. Nah, di kepegawaian ini sebenarnya eh, udah banyak bukan aplikasi, website digital yang disedia ini kayak yang kita pakai selama ini kan kayak SDSN, IHRM, Kinerja, dan lain-lain. Nah, sebenarnya fasilitas digitalnya udah cukup bagus. Cuman
lebih ke sosialisasinya sih. Kayak misalnya eh, banyak pegawai-pegawai yang umurnya udah senior, yang di atas kita nih, eh, kurang paham gitu cara pemakaian websitenya gitu, pengisian data dan lain-lainnya gitu, pengajuan kayak pengajuan diklat. Nah, jadi kalau menurutku untuk supaya bisa lebih kuat, bisa lebih baik lagi, ini tuh sosialisasi ini tuh penting sekali gitu. Karena eh, seperti waktu pembuatan SKP ini, banyak sekali pegawai yang senior nih nggak bisa bikin karena kurangnya sosialisasi. Meskipun mereka umurnya udah senior, menurutku sih bisa. Ya, pasti mereka pasti bisa ngerjain kalau kita sosialisasinya bener gitu. Jadi kalau ide dan gagasanku sendiri dari bidang non teknis nih untuk PU, eh, kita harus butuh sosialisasi yang mudah dipahami gitu. Jangan berbelit-belit kayak oke gitu sosialisasi tapi kebanyakan penjelasan terlalu panjang sampai akhirnya audiensnya pun mengantuk dan nggak dapet poinnya apa gitu. Jadi kayak bisa bikin infografis gitu yang mudah dipahami yang poin-poin penting aja gitu kayak tutorial prosesnya gimana gitu. Nah, itu sih teman-teman sedikit pendapat aku dari bidang non teknis. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke teman-teman yang lain. Tadi di Kak Maulana, sisa di teman kita nih. Kak Aulia. Kak Aulia di mana nih? Kalau boleh tahu? Di Kalau bidang apa? Kak, aku di bidang TU juga sama. Oh, Kak Aulia di TU di formasi apa Kak? Jabatan apa Kak? Kalau aku di Pranata Keuangannya, Kak. Oh, sama. Kita Kak sama-sama bidang non teknis ya Kak ya. Nah, menurut Kak Aulia nih, apa yang bisa kita kasih, apa yang bisa kita lakuin gitu, supaya bisa kasih eh, PU ini lebih kuat, lebih baik lagi gitu, lebih maju. Kalau ditanya gimana caranya bikin PU makin oke dan kuat nih ya, Kak. Kalau dari aku sih, pertama kita harus kerja dengan tulus, jujur, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Biar nggak ada yang ngerasa kayak dirugiin gitu. Terus juga yang kedua, kita kan sebagai ASN juga jangan lupa buat nge-upgrade diri sendiri. Karena jika kita tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka hasilnya pun bakalan kayak kurang optimal. Nah, ini bisa dengan cara kita ASN tuh melek teknologi agar kerja kita jadi lebih cepat, efisien dan akurat. Sama kayak yang Kak Insa udah bilang tadi, kalau apa kita tuh harus ngikutin perkembangan zaman sekarang gitu kan, apa-apa sekarang udah pakai digital ya Kak. Nah, terus juga kita di PU ini kan fokusnya membangun dan merevitalisasi fasilitas publik ya. Jadi kita harus tanggung jawab juga dengan proyek yang lagi dijalani dari awal sampai selesai agar hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain juga kita harus dengerin gitu pendapat-pendapat dari masyarakat karena yang kita bangun kan untuk mereka, bukan cuma sekedar proyek semata gitu. Apalagi di Papua sini ya, kan aku penempatannya di BBPJN Papua Papua Pegunungan. Di sini tuh bisa dibilang kayak akses jalannya masih kurang ya, masih kurang gitu, nggak sebanding kayak di Pulau Jawa, kayak kemana-mana juga jalanannya tuh masih kayak sulit diakses gitu-gitu. Jadi pastinya kita harus ngedengerin juga pendapat dari masyarakat ya, karena kita hadir untuk rakyat. Nah, terus juga yang terakhir, kita sebagai ASN itu harus menerapkan selalu sikap berakhlak, disiplin, melayani, dan juga mau berkolaborasi. Kalau semua itu udah dijalanin, PU akan semakin profesional, dekat dengan masyarakat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi bangsa. Gitu sih, Kak. Ya benar sih kayak apalagi terlebih kita di daerah timur nih ya, jalan emang benar-benar nggak jadi prioritas ya. Padahal kita bisa lihat sendiri kalau di sini tuh jalan, jembatan gitu sebagai satu-satunya akses gitu buat apa istilahnya berpindah gitu dari daerah satu ke daerah yang lainnya gitu kurang diprioritaskan juga mudah-mudahan ke depannya
lebih merata sih ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Aulia. Sekarang, nah terakhir nih, kita mau denger gagasan dari Kak Simon nih. Kak yang paling kritis nih biasanya nih. Gimana nih Kak nih? Halo Kak Insa, halo Halo teman-teman. Kak Simon. Halo. Tadi komentar teman-teman semua keren-keren ya. Padahal kita masih calon ASN tapi sudah calon pegawai negeri sipil tapi sudah mulai mencanangkan nih bentuk pelayanan ke masyarakat itu seperti apa itu keren. Keren Terima banget sih, kasih keren banget. apresiasinya Kak Saya jadi Simon. iya betul betul. Saya jadi teringat kemarin kan kita sempat membahas podcast tentang isu kontemporer ya, yaitu terkait ke korupsi. Kita kemarin sepakat bahwa kemarin kan kita sudah pernah bahas tuh terkait ke OTT pegawai PU ya yang di Sumatera Utara terlibat langsung kasus korupsi seperti itu. Jadi kalau dari saya sih eh, ini perlu nih dari diri kita masing-masing untuk meningkatkan integritas kita seperti itu. Kenapa harus integritas? Karena bentuk pelayanan kita ke masyarakat itu harus kita mulai dengan integritas dari diri kita sendiri. Itu seperti apa contohnya? Kalau di lingkungan BPK Maluku Utara nih yang saya alamin langsung ya. Seperti kemarin kita ada webinar atau ada sharing season dari teman-teman kepala Satker ya. Jadi kita langsung terlibat tuh karena di sini kan ada 17 ini eh, eh, pegawai PNS baru ya angkatan kita ya. Jadi kita di situ langsung terlibat tuh. Kita buat rangkuman, kemudian kita buat poster singkat, kita tempel nih di instansi atau di balai kita masing-masing seperti itu. Yang kedua, kalau dari saya nih Kak Insa ya, ini perlu kita berperan aktif sih di lingkungan kerja kita. Bisa itu melalui kita mengajak teman-teman semua, kita mengadakan Zoom, kita ajak mereka, kita perkenalkan tentang apa itu korupsi, bahayanya seperti apa. Bahkan seperti kemarin tuh kita sudah mulai menyusun sistem manajemen anti korupsi atau SMAP. Nah, ini teman-teman CPNS mulai terlibat di dalam. Kita sudah mulai menyusun apa yang perlu disiapkan segala macam. Ini merupakan salah satu ini ya, walaupun kita memang belum terlibat langsung, tapi kita sudah mulai mencanangkan seperti itu. Kemudian untuk kita generasi muda, beberapa aksi yang perlu kita lakukan itu terutama pasti pertama kita mendukung ya segala bentuk peraturan atau kebijakan dari instansi atau balai kita yang mendukung transparansi anggaran itu sudah pasti contohnya. Kemudian kita sebagai para generasi insan baru ikut terlibat aktif lah. Itu lebih lebih utamanya sih di situ Kak Insa. Ikut terlibat aktif. Kalau ada isu-isu atau kita menerima sesuatu dari rekanan atau dari vendor, kita langsung menyampaikan ke atasan kita itu langkah-langkah kecil sih, tapi berdasarkan isu kita kemarin yang kita bahas itu perlu kita mulai sih dari diri kita sendiri sebelum kita mencanangkan ke masyarakat seperti itu Kak Insa, tanggapan Oke, dari saya berarti Kak. lebih ke kembali lagi ke topik kita yang sebelumnya nyambung ya Kak ya. Harus kita mulai dari diri sendiri dulu ya Kak ya, supaya bisa Iya, betul eh, betul. mencakup ke yang lebih luas juga. Mm-mm. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya nih, dari semua pendapat kita tadi semuanya, kira-kira kita bisa ambil kesimpulan apa nih dari gagasan-gagasan kita nih? Apa yang kita setujui sama-sama, yang bisa kita lakuin sekarang nih? Yang bisa langsung kita mulai besok gitu. Kita berangkat kerja besok, di kantor udah bisa kita mulai langkah apa yang kita bisa kasih ke PU gitu supaya kementerian kita makin baik, makin kuat juga dari hal kecil aja. Iya, Kak Insa, kalau saya sih yang seperti yang sudah disampaikan tadi sih, kita mulai aja dari diri kita sendiri dulu loh. Yang langkah paling kecil sih datang tepat waktu sih. Kalau besok datang Nah, tepat waktu, nggak terlambat, itu kan udah menjadi teladan, udah berintegritas. setuju, Dari setuju. step-step kecil itu baru kita mengembangkan ke lah- hal-hal lain yang lebih besar. Oke, dari aku Berarti itu aja ya. ya, ya. Teman-teman lain setuju nggak nih sama Kak Sandra nih? Aku sih setuju ya. Setuju. Setuju banget, setuju Setuju, banget. setuju, Tadi setuju, tadi setuju. berangkatnya jam berapa? Setuju. Tadi berangkat sampai kantor jam berapa nih teman-teman semua nih?
Aku 721 Setengah dong. delapan dong. Setengah 8. 721, Delapan. setengah 8. Keren. Berarti sebelum Keren. Dari kita jam 6 bahas pun sudah di kita udah kantor ini. melakukan. Waduh, Wih, Kak Maulana. Keren, sembah keren, sujud. keren, Mas keren, Maulana. Mas Mas Maulana. Maulana sembah sujud. Keren, 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 keren. Jalan. Oke. Berarti Ya. Waduh, Karena loyalitas, kita tidurnya di loyalitas. kantor. pertahankan nih. Kita pertahankan Ya, ya. kedisiplinan ini. Oke. Berarti yang kita bisa mulai dari diri sendiri aja dulu. Hal pertama yang bisa kita lakukan ini nih, datang tepat waktu, pulang lembur. Hmm. Oke, teman-teman, berarti eh sekian kali ya podcast kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Hari ini ada yang mau pantun nggak nih? Mau sedikit. Oke, 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 siap. Kita dengerin pantun dari Kak Aulia. Kita bantu cakepnya ya, Cakep. teman-teman ya. Cakep. Iya. Belum, Cakep. belum. Oh, belum. Iya, Beli iya, iya, iya. beli kasur ke Mall Jayapura. Cakep. Cakep. Singgah sebentar beli kursi lipat. Cakep. Cakep. ASN bekerja Cakep. jujur dan terbuka. Cakep. PU maju, Cakep. Indonesia Cakep. kian hebat. Asoy. Oke, teman-teman. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Bye. Ya, thank you, Dadah. Iksan.